saya ngintip gitu, ngintip di kaca. Ternyata pas saya ngintip di kaca gini, saya tuh ada wajah. Di malam itu tuh ada 4 orang, saya, Dede, sama penjaga 2. Saya beliin aja mereka. Saya makan kan sama Dede. Pas ketika saya buka nasi, itu kan Dede duluan tuh yang buka nasi. Pas saya buka, kok yang saya lihat belatung, bukan nasi itu. Di mimpi si Abah suka hadir, Iya. kadang suka menjumpai gitu. Iya. Nah kalau dibahas-bahas seperti ini, dia tahu nggak atau Ada. ngerasa nggak? Ada Ada gimana maksudnya? Ada itu dulu di belakang pintu. Sekarang lagi di belakang Iya. pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu lagi di channel yang akan mengisahkan kembali cerita yang horor dan mencekam tentunya. Nah, kali ini kita kehadiran lagi Kang Oki ini. Kang Oki di cerita kali ini akan berlanjut di mana di video sebelumnya, yaitu video yang bercerita tentang Gunung Salak ya waktu itu ya. Gunung Salak. Di Gunung Salak ya. Nah ini adalah kelanjutannya, betul Bang Oki? Memang ada hubungannya sih. Ada hubungannya dengan Iya. itu ya. Tapi tidak berlanjut dari kasus yang kemarin, bukan berlanjut ya. Bukan berlanjut dari situ. Tapi ada hubungan. Ada hubungannya dengan Gunung Salak. Nah ditahan dulu ceritanya Kang Oki. Ngomong-ngomong Kang Oki gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya udah lumayan lama ya kita nggak ketemu. Cukup ya. lama sih, ada sebulan lebih Sebulan setahun. lebih ya. Sebulan lebih setahun kebalik ya. Tapi by the way terima kasih nih Bang Oki, Kang Iya. Oki sudah mau mampir lagi ya untuk Alhamdulillah, hadir Kang. di studio. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi karena silaturahmi itu penting ya Kang Oki ya. Penting sekali. Iya. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, bagaimana keseruan yang akan disampaikan oleh Kang Oki? Ini dia kisahnya. Oke, Kang Oki, ini gimana awal ceritanya nih Kang Oki? Jadi ini setelah terjadinya Waktu kejadian Gunung Salak itu ya. kasus yang Kasus menimpa itu ya. saya sampai depresi berat lah gitu ya. Tepatnya di 2019 ya kemarin gitu. Masih baru-baru. Yang ternyata ketika saya setelah kasus yang kemarin tuh, kan saya buka kedai warung lah gitu, kecil-kecilan. Iya benar. Kedai kopi gitu ya. Benar-benar terakhir itu ya. Terakhir Buka itu, kedai kopi ya. ya di 2019 tuh saya lagi anteng-antengnya buka kedai itu, Usaha. yang saya kira gak akan ada yang menawarkan proyekan-proyekan seperti yang kemarin gitu ya, bikin saya trauma gitu. Karena memang saya sudah trauma dengan dunia tender kayak gitu lah. Tapi qadarullahnya pas saya antengnya di kedai itu, saya lagi ngopi, ada salah satu guru spiritual gitu. Sebenarnya saya nyebut guru karena saya menghargai gitu. Iya. Walaupun tidak ada sebutnya ijab kabul itu. Saya guru kamu, aku murid kamu gitu. Nggak ada kayak gitu. Kesepakatan. Iya gitu. Nggak ada kesepakatan berguru lah. Cuma saya menghargai beliau sebagai guru saya. Ya, jadi sebut saja namanya guru lah gitu ya. Guru saya itu ternyata datang ke kedai dengan membawa berita yang bisa jadi menggembirakan saya gitu, tapi bikin saya tegang juga gitu.
dia mengabarkan bahwa dia mendapatkan proyek dari suatu PT untuk membangun asrama. Yang jelas nilainya besar gitu, ya. miliaran. Saya ngobrol dengan beliau karena kan saya pada awalnya karena menghargai serta menghormati. Jadi saya mengiyakan walaupun hati nggak yakin gitu. Menurut saya bisa gitu ya untuk menjalankan proyek ini karena saya punya talent yang mumpuni di arah sana gitu, di ranah konstruksi gitu. Saya punya channel gitu yang mana memang partner saya ini ya saya samarkan Dede lah gitu ya. Bukan Dede yang mana-mana, ini Dede samaran pokoknya gitu. Dede samaran gitulah. Si Dede ini memang sahabat saya juga, dan pas kasus yang menimpa saya tahun-tahun lalu sebelumnya dia juga ikut sebenarnya ada gitu, mendampingi saya. Cuman memang dia tidak menjauhi saya seperti teman-teman yang lain. Awalnya saya membentuk tim setelah guru saya ini ngasih job ini gitu. Saya membentuk tim, salah satunya Dede ini, dan tetap kepalanya saya. Cuman saya di belakang layar gitu. Jadi setiap modal ditampung oleh rekening saya dan saya transfer lagi ke Dede. Semuanya nilai materi ditampung oleh saya dan dialokasikan ke rekening Dede. Jadi buktinya ada. Karena Dede ini kepercayaannya. Iya, karena saya percaya sama Dede ini bisa melakukan gitunya. Dan saya kasih instruksi juga, saya kasih linknya. Ini kalau mau beli kayak misalnya semen, ini kesini gitu. Karena saya punya link yang mana kalau di antara yang lain tuh harganya kalau ke saya mah murah gitu. Ya saya juga ngambil keuntungan dari itu gitu. Dari situ memang kalau Sundanya mah hatiannya gitu. Saya tidak merasa nyaman dengan proyek ini gitu dari awal. Dan akhirnya karena udah terlanjur, saya lepaskan aja Dede sebagai orang kepercayaan saya. Tapi saya pun sering kontrol ya ke sana gitu. Sering kontrol ke proyekan, dan untuk proyekan ini berjalan selama 6 bulan kalau nggak salah ya, 6 bulan sampai hampir 7 bulan lah gitu. Semua beres, sebenarnya pekerjaan tuh beres. Yang jadi masalah tuh keuntungannya nggak ada. Jadi kalau pekerjaan mah selesai ya? Selesai itu, nggak ada masalah beres dengan PT itunya mah gitu. Cuman ya itu, si guru saya jadi membenci saya gitu. Karena guru saya mempercayakan kepada saya dan tahu gitu mah katanya, tahu gitu mah mending dikerjain sendiri gitu. Tapi kalau dikerjain sendiri pun dia nggak akan dapat keuntungan gitu. Kenapa guru saya ngasih proyek ke saya? Karena bisa jadi untung gitu. Iya, makanya ditawarkan ya. Gitu, makanya ditawarkan. Kalau dikerjain sendiri dia nggak dapat untung gitu. Pokoknya mah polemiknya seperti itulah gitu. Saya tidak mau menjelaskan secara detail karena sangat sensitif. Itulah alasannya kenapa jadi diajak ya, ditawarkan gitu. Ke Kanoki. Karena memang ada celah keuntungan gitu. Dan itu nggak sedikit. Nilai pokoknya semuanya berapa miliar gitu ya. Saya tampung kalau nggak salah 4 berapa gitu. Miliar. Yang keuntungannya tuh ratusan juta. Saya transfer lagi kan. Pokoknya mas semua yang dari PT ini, yang pokoknya yang pekerjaan dari PT ini saya transfer lagi ke si Dede. Dan saya pun memang jaga-jaga gitu. Tidak ada yang by cash gitu. Saya menitipkan uang kepada Dede, uang apapun itu. Kayak misalkan kan suka ada ormas-ormasnya. Ya kita menghargai mereka, ya kita ngasih gitu buat ormas by Dede gitu, transfer dulu ke Dede gitu. Pokoknya malah setiap laporan uang saya kemana ya ke Dede. Nah keanehan karena yang terjadi itu saya rasain tuh pas pertengahan si bangunan mau selesai gitu. Dimulai dari para pegawai yang Dede cari gitu ya. Ya saya kan
nyari datanya gitu, menanyakan datanya siapa aja yang kerja, jadi ngasih ya absensinya gitu. Saya temuin orangnya, oh ini. Tapi pas di tengah proyek tuh berjalan 3 bulan kalau nggak salah ya, itu mereka pada kabur. Si karyawannya. Iya, si para kuli-kulinya tuh pada kabur. Dan ternyata ada ya diganggu jin lah gitu. Ternyata gitu. Di lokasi itu, iya, di lokasi itu. gitu. Saya tuh percaya nggak percaya gitu ya. Nah, saya tuh mendatangi proyek itu gitu. Penasaran. Iya, penasaran. Dan sampai malam di sana saya stay. Ternyata memang hawanya beda gitu dari awal. Dari awal hawanya memang beda. Itu setelah proyek itu sempat terhenti beberapa hari, hampir 1 minggu karena nyari orang kerja lagi gitu ya. Saya stay di sana sambil ngecek konstruksinya kayak gimana gitu. Ah, kebetulan pas saya yakin itu ada jendela ya, saya masuk nih ke salah satu asrama yang udah jadi. Saya ngecek, dan qadarullah turun hujan. Dan untuk masuk ke asrama itu kan dari gerbang pos satpam tuh cukup jauh gitu. Jadi masuk pos satpam dulu, terus beberapa meternya tuh baru asrama. Gitu. Pokoknya jauh kalau jalan tuh. Nah, saya di situ sendiri sambil ngecek. Nah, si Dede ini saya suruh beli makan waktu itu tuh ya, buat satpam gitu. Karena memang saya mah kalau makan ya makan semua gitu. Pas Dede keluar, saya di dalam kan ngecek tuh, itu udah ada kacanya sebenarnya, udah ada kaca, cuman pakai ditandai cat gitu. Saya ngintip gitu, ngintip di kaca. Ternyata pas saya ngintip di kaca gini, saya tuh ada wajah di kaca itu. Iya. Di balik kaca itu. Di balik kaca itu ada wajah. Dan itu saya sebenarnya mah nggak takut ya. Kalau kaget iya gitu. Karena buruk gitu. Wajahnya buruk. Saya mau jalan di manapun sendiri bodo amat gitu. Asal jangan kaget aja kayak gitu. Pas saya lihat, maksudnya mau lihat ke dalam. Saya dari dalam. Oh, lihat dari dalam. Mau lihat, wah hujan pas mau gini. Ternyata ada wajah dan si matanya tuh kayak katarak gitu. Si yang yang hitamnya ya. Itu kayak putih gitu. Ya kayak katarak lagi, abu-abu lah gitu. Abu-abu. Dan rambutnya panjang dia. Saya sempat kaget, sempat loncat ke belakang gitu. Terus saya kejar. Saya buka pintu, dilihat memang nggak ada gitu. Secepat itu. Dan di situ baru saya karena ini gitu, para pegawai lari gitu. Dan saya kesal di situ. Maksudnya bukan so berani ya. Ini penyebabnya gitu. Gitu, maksudnya saya aja nggak takut gitu. Kenapa harus takut sama begituan gitu kan? Kita punya benteng gitu. Berdoa aja. Sama azan aja itu mereka kabur. Gitu. Cuman memang di situ kaget saya. Nah, tapi keanehan itu kan awalnya nggak ada. Ini di tengah proyek ya. Saya menceritakan, mendominasi ke lebih condong ke hal-hal mistisnya aja ya, gitu. Bukan ke kasusnya gitu. Karena emang agak sensitif, bukan agak sih, sensitif banget sih ini. Dan setelah saya buka pintu kan dikejar tuh, nggak ada kan. Saya diam di luar itu, saya tungguin gitu, sambil lihat bangunan-bangunan yang lain yang
setengah jadi lah gitu. Tapi ketika kita berani, mereka nggak berani. Itu kuncinya. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Ketika saya nungguin, gimana gitu, mereka nggak keluar. Cuman ketika Dede datang, di sini ada keanehan yang cukup ekstrim juga ya. Ada keanehan lagi. Kan saya suruh beli nasi goreng tuh. Iya. Di malam itu tuh ada 4 orang, saya, Dede, sama penjaga 2. Saya beliin aja mereka. Saya makan kan sama Dede. Pas ketika saya buka nasi, itu kan Dede duluan tuh yang buka nasi. Pas saya buka, kok yang saya lihat belatung, bukan nasi itu. Yang punya saya. Okay. Kok belatung gitu. Saya nanyain lah ke Dede, Sundanya gini ya, dan main lagi gitu. Dede bingung kan, kenapa? Pas saya lihat lagi memang nasi. Tapi sebelumnya itu bener-bener belatung gitu. Waktu awal dibuka tuh belatung gitu. Ya udahlah, itu halu mungkin karena saya ngantuk ya waktu itu. Udah capek. Akhirnya ya, makan. Akhirnya makan aja saya. Ya bismillah gitu. Semuanya baik-baik aja. Setelah saya menyebut nama Allah, baik-baik aja semua. Cuman yang saya nggak sadar ternyata di situ memang saya sudah dikirim oleh seseorang. Ternyata proyekan itu memang sudah ada yang mengganggu gitu. Jadi memang proyekan ini kan tender ya gitu, dan guru saya yang menang gitu. Yang menang proyek ini guru saya. Guru saya melibatkan saya gitu. Dan ternyata ada yang nggak suka. Gitu, ada yang ngiri mungkin ya gitu. Terhadap pakailah cara yang nggak benar gitu kan. Pokoknya diganggu. Itu memang gangguannya ekstrim ya. Bener-bener nampak padat gitu. Makanya mungkin nggak heran lah para tukang bangunan tuh pada kabur gitu. Dan pokoknya mah acak-acakan aja gitu. Waktu saya ganti aja sampai melibatkan paman saya sendiri gitu ya. Ya si timnya itu. Buat kulinya, kayak memang kan paman saya mumpuni juga di bidang bangunan gitu, kelistrikan, otomotif gitu. Ya akhirnya proyekan berjalan kembali, dan lagi-lagi tukang bangunan tuh kabur lagi. Tapi paman saya enggak. Paman saya mendatangi saya gitu, dan ngeh gitu, paman saya ngeh. Ki, ini proyekan kamu ada yang mengganggu kan gitu. Karena memang paman saya pun kakek saya ya gitu ya. Berarti kan kakek saya bapaknya paman saya gitu. Memang dulunya punya lah gitu ya. Orang ngulik juga gitu. Karena hidup di zaman perjuangan gitu dulu, jawara lah. Jadi paman saya juga ngeh gitu, tahu ciri-cirinya kalau ini gak normal gitu. Saya lapor lah ke guru saya, ini proyek kan ada yang ngeganggu gitu. Ya orang namanya guru spiritual ya udah dia mungkin dilawan mungkin gitu. Pokoknya saya gak mau tahu lah soal kayak gitu ya. Cuman memang pada waktu itu saya melihat, jadi banyak melihat ada banaspati gitu. Iya, itu kan ciri-ciri katanya ya, ciri-ciri santet katanya gitu. Ada apa? Ya yang paling jelas mah banaspati sih waktu itu ya. Terus ada tiba-tiba sebut aja lah genderuwo gitu lah. Genderuwo dan sebagainya gitu. Jadi pada muncul banyak sebenarnya. Banyak di situ. Cuman gimana ya? Saya tuh tidak terlalu menanggap mereka gitu ya. Karena saya pikir udah diatasi ini sama si guru gitu. Saya pun percaya Allah akan melindungi gitu. Dan buktinya saya nggak apa-apa gitu. Sampai proyek itu selesai. Saya persingkat. Akhirnya sebulan
sebelum selesai, jadi saya tuh ada perjanjiannya gini, guru saya mendapatkan keuntungan setelah proyek benar-benar selesai, baru bisa ngasih untung gitu. Ternyata sebulan sebelum proyek selesai, guru saya udah nagih. 1 bulan sebelum proyek selesai. Gitu, guru saya udah nanyain. Dan memang si uang-uang itu kan saya putar dulu, saya jadikan modal dulu, dan itu pun lewat rekening si Dede gitu. Ada buktinya pokoknya gitu ya. Ya saya bingung kan gitu. Orang uang nggak ada jumlah segitu mah gitu. Ya saya suruh tunggu gitu. Tunggu sampai proyek selesai, wahai guru. Dan akhirnya singkat cerita proyek kan udah selesai, ya asrama udah jadi, si Dede lah yang menghilang dengan membawa keuntungan. Jadi dengan cara seperti ini ya kasusnya tuh. Dari tengah proyek saja si Dede ini ngomong pinjam uangnya dulu 10 juta. Alasannya katanya mau nikah gitu. Memang di situ saya tahu itu si ceweknya, saya mau nikah sama cewek itu, katanya, kata Dede tuh butuh 30 juta. Ya silahkan pakai, kan uangnya di kamu, kata gitu. Tapi nanti pas waktunya mau dipakai harus ada. Pokoknya saya pokoknya uang dari proyekan itu saya alokasikan semua ke Dede gitu. Jadi Dede cuma minta izin pakai, silahkan asal balik lagi. Terus dia bilang lagi kalau nggak salah pamannya kecelakaan lah, butuh biaya gitu. Pokoknya di situ alasan lain tuh ya. Itu lagi pakai lagi 10 juta. Terus sempat saya beli mobil gitu ya, karena saya udah ngitung ini cukup gitu, walaupun mobil second gitu. Itu dipakai si Dede buat transportasi Dede gitu, buat akomodasi. Saya mah pakai motor, dia pakai mobil. Ya saya sebela itu gitu ke Dede gitu ya. Ya udah kalau butuh transport mah beli aja mobil dulu gitu. Orang ya karena saya udah ngitung gitu, ini cukup kok gitu. Ternyata kan pada akhirnya mobil itu dia gade dan nggak ditebus gitu. Digadein sama si Dede. Mobil itu hilang lah gitu. Terus si Dede juga kasus sama ya adalah ormas gitu ya, ormas kasus bawa lari motor gitu. Ya itu benar terjadi sih, kasusnya seperti itu. Dan setelah itu saya persingkat aja ya. Setelah proyekan jadi dan uangnya nggak ada, guru saya nagih dan uangnya dibawa kabur si Dede. Saya bingung jawabnya gimana. Ya saya tumpahin aja semua gitu. Ya rekening gitu. Saya cetak rekening koran gitu. Untuk persiapan pembuktian gitu. Dan guru saya mulai streng gitu, mulai ke saya tuh keras gitu, mulai ini gak enak tidak lagi. Seperti biasanya gitu. Ya saya buktikan gitu, memang ini rekening korannya semua ke si Dede gitu. Dan guru saya ini akhirnya memposting lah gitu. Gak enak lah gitu ya. Di suatu beranda lah gitu, di medsos, bahwa saya bawa kabur uang lah intinya mah gitu. Jadi posisinya di situ saya bukan lari ya, tapi memang proyekan itu udah selesai, ya udah saya cabut gitu kan. Cuman tinggal keuntungannya aja kan bagi hasil gitu. Dan saya dituduh lari dari tanggung jawab, bawa kabur keuntungan guru saya. Padahal saya ada
saya sering nongkrong gitu di kedai gitu, kadang ke kedai teman saya gitu, dan saya suka posting kok. Kalau memang saya kabur, kenapa saya posting gitu kan, mereka lihat gitu. Kenapa saya sebut mereka, karena ketika guru saya memposting semuanya tahu gitu, dan ada juga yang menyerang saya gitu, dan saya merasa difitnah gitu ya, merasa difitnah. Kenapa kayak gini gitu? Yang pada akhirnya kan saya buktikan ya ini gitu. Iya. Ini rekening ada gitu. Tapi guru saya tetap gitu sampai ke keluarga saya gitu menjelek-jelekan gitu, bahwa saya punya hutang gitu, bawa kabur gitu, sampai bahasanya jelek gitu. Dan yang paling parahnya saya ada kiriman. Kalau kiriman paket gak apa-apa sih. Kayaknya sih ada yang nyantet ya. Tapi ya udahlah, saya nggak peduli santet gitu. Cuman yang waktu itu saya rasakan tuh, tubuh saya tuh jadi panas. Setiap saya di kedai itu saya nggak nyaman gitu. Tubuh saya panas. Terus kemudian saya selalu mimpi ular gitu. Kayak apa, aneh lah gitu ya, hewan-hewan buas gitu yang menerkam saya di dalam mimpi itu. Terus ada yang mendatangi saya kayak merangkak gitu, manusia tapi merangkak gitu, dan merangkaknya terbalik gitu. Tapi untungnya itu di mimpi gitu. Dan inilah yang ada sangkut pautnya sama Gunung Salak gitu. Memang saya tidak menyadari gitu, ini ada apa gitu, saya tidak menyadari. Ternyata saya dikirim gitu, ternyata ada yang ngirim gitu, dan saya nggak mau suudzon kepada guru saya gitu ya. Saya tidak mencari siapa gitu, yang penting saya sembuh aja gitu. Karena pokoknya saya sakit aja gitu, panas badan tuh, terus gak enak mandi tuh. Pokoknya mah kena air tuh kayak dingin banget, kayak pakai es gitu. Tapi ini yang kesekian kalinya saya bertemu si Abah lagi gitu. Dan itu di rumah saya ketemunya. Saya kaget gitu ya. Jadi ada di suatu hari saya pulang dari kedai, dari warung saya. Pas saya mau makan tuh ada yang manggil. Ada yang manggil, Jang, kata gitu. Saya kaget ya, udah di rumah saya nggak ada kakek-kakek gitu. Itu suaranya kayak kakek. Di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam. Di meja makan. Dia pas saya lagi ngambil nasi gitu. Pas saya ngambil nasi, Jang, saya nengok dong. Karena rice cooker, ketika saya ngambil rice cooker tuh meja makan tuh di belakang saya gitu. Jadi rice cooker tuh saya taruh di atas kulkas gitu, dan atasnya lagi tangga gitu di rumah saya tuh, belakangnya meja makan. Saya biasanya makan gitu sama istri di situ. Pas saya ngelirik ke belakang, ternyata si Abah gitu. Ini nggak tahu ya, saya selalu ditampakkan dengan wujud yang padat. Dan cuman saya yang lihat gitu. Memang waktu itu karena saya tutup kedai jam 12, jam 1, jam 2 gitu, jadi memang udah pada tidur. Saya jawab aja gitu, "Bana di dieu" gitu. "Bah, kenapa di sini?" "Yang maneh teh aya nu ngaganggu sana gitu. Maneh teh anu dek nyilakakeun gitu. Cing hati-hati." Saya kaget ya dengar kayak gitu. Itu saya bener-bener dengar suaranya gitu. Tapi saya teh mau jawab tapi nggak bisa. Anehnya gitu. Oh gitu. Cuman dalam hati memang saya ngejawab siapa gitu. Tapi nggak keluar suara. Nggak bisa. Nggak tahu, aneh ya. Pokoknya mau ngomong tuh
susah lah. Cuman kalau hati bisa gitu. Dan dia ngejawab, "Keun ku abah dijaga," katanya gitu. "Ku abah bereskeun. Mana mah cing jong-jongan we," gitu. Pesan ya. Iya gitu. Tapi kan saya memang basicnya tidak percaya jin ya. Dan saya sudah tahu si abah ini siapa gitu. Ya saya dalam hati jawab aja muhun gitu, muhun. Dan dikarenakan saya mengetahui ya kata si abah ada yang mau nyelakain, ya akhirnya saya udah beres makan, saya wudu, saya ritual, tapi ritualnya ritual syar'i gitu. Saya sholat istikharah dan sholat hajat. Udah beres itu saya ruqyah mandiri, dan ternyata pas saya ruqyah memang ya ruqyah mandiri gitu. Ternyata saya muntah. Oh, oke, muntah. Dan di situ istri baru saya. Jadi saya udah nikah lagi. Istri baru saya bangun kan. Kenapa? Kayak saya mencoba untuk menenangkan dia supaya terlihat wajar itu. Nggak cuma masuk angin kata aku. Saya tuh suruh tidur lagi dan saya pindah ke bawah. Karena kan kamar saya di atas. Saya pindah ke bawah, saya wirid lagi di bawah gitu. Dan ruqyah lagi sampai akhirnya itu kontan. Si panas itu nggak ada gitu. Dan lantai rumah saya tiba-tiba itu kan si ubin-ubin tuh kotak-kotak ya. Itu kayak gini nih, tek. Kayak keluar semua itu, kayak ada akar di dalamnya. Iya, kayak di bawah ada yang nyundul gitu ya. Iya gitu. Itu setelah saya ruqyah ya, saya datengin itu di ruangan depan pintu yang biasa saya nyimpan motor, dan di pinggir motor. Saya mah aneh ya, apa ini kan. Memang nggak logis juga gitu, nggak ada pohon di situ. Di sekitar rumah saya kan gang gitu, nggak ada pohon. Itu berapa lama tuh kondisi tegel begitu? Langsung, jadi begitu saya beres ruqyah langsung saya dengar bunyi tek. Saya datengin, apa? Ya udahlah gitu. Tapi ya, sebentar ya itu ya. Itu sebentar. Dan singkat cerita di hari kedua saya ruqyah lagi, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Di hari kedua tuh. Cuman saya mimpiin si abah lagi gitu. Mimpi abah lagi. Dia bilang lamun daek mah ka dieu heula cenah gitu. Pesannya gitu ya. Ya saya tahu maksudnya ke Gunung Salak gitu. Tapi saya nggak mau. Pegangan saya mah Allah gitu. Saya cuman iya aja gitu di dalam mimpi itu. Walaupun dalam mimpi ya, Masya Allah gitu. Saya sadar gitu pas lihat si abah gitu di dalam mimpi, saya sadar beliau bukan manusia gitu. Dan ya sampai sekarang saya selalu lihat apa ada si abah gitu. Ya terserah beliau lah, mau suka gitu ya, mau gimana juga terserah. Yang penting jangan mengganggu akidah saya aja gitu. Jadi saya tidak pernah menggunakan jasa jin. Itu yang saya hati-hatilah. Ya pada akhirnya sampai sekarang pun si Dede ini menghilang gitu. Belum muncul lagi. Belum. Kasus saya sama guru pun masih belum beres ini. Iya. Menurut saya mah udah beres karena saya udah ngasih bukti gitu ya. Tapi mungkin masih ada unek-unek ya. Karena memang duitnya nggak ada. Dan dampak dari kejadian ini kan link saya tuh teman-teman lah gitu, keluarga. Sebagian ada yang percaya sama guru saya. Sebagian ada yang lagi tidak ya. Sebagian ada yang pro ke saya gitu. Dan semenjak itu saya putus hubungan aja udah sama teman-teman dulu gitu ya. Ya mau percaya silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Dan akhirnya yang terakhir nih, di rumah saya tuh banyak ulat bulu, tapi si ulat bulunya itu gede-gede. Itu pada nempel di tembok-tembok. Dan itu pun setelah saya melakukan sholat malam. Saya
pas ke bawah mau ke air, di depan tuh, jadi pas saya turun tangga tuh ruangan meja makan tuh memang langsung kelihatan ke depan gitu, terlihat ke ruangan tamu. Dan saya melihat kok banyak ulat bulu gitu Di ruang tamu, di ya, tembok, di dinding. tembok, di dindingnya. Yang saya semprot itu mereka nggak ngaruh gitu. Ya saya ini mah aneh lagi gitu. Aneh lagi, betul. Tapi saya biarkan gitu. Saya tetap menjalani kehidupan saya sampai sekarang dan zikir aja terus gitu. Dan sesekali rukyah mandiri gitu, terus continue sampai tadi pun mau kesini rukyah mandiri gitu, sampai akhirnya jadi saya tuh memang gak mau lah ada rasa bencinya. Iya. Tapi itu susah ditolak ya, kenapa? Iya. Itu tantangannya ya. Iya, memang saya tuh greget. Ini itu sosok, buat saya sosok gurunya gitu. Iya. Yang mana ya harusnya akhlaknya nggak gitulah, sampai ngeposting. Walaupun iya ada kasus gitu, benar ada kasus, tapi kan kasusnya udah jelas gitu. Siapa yang bawa uang? Data sudah ada ya, Iya, bukti gitu. sudah ada. Bukti udah ada gitu. Sampai ya walamnya gitu, yang ngirim itu siapa. Dan saya sempat ini yang ngasih gak tahu si abah nggak tahu siapa ya. Saya sempat juga menemukan di rumah tuh tertancap kayak kris, tapi kalau dicabut ada dua. Saya lupa Ada dua keris. Lupa tuh namanya apa ya. Jadi kalau dicabut ada dua, tapi itu saya kasihin gitu, karena si abah ngomong sih. Pesan. Gitu. Pesan dari si abah. Iya, makanya saya kasihin gitu, saya hindari gitu. Jangan dipegang berarti. Enggak, karena beliau gini. Dia tuh datang ke mimpi saya, terus dia ngasih petunjuk gitu, clue gitu. Abah merek gitu, jangan jaga manehnya segitu. Ditukangin panto itu di dalam mimpi. Nah, saya bangun itu pas udah selesai sholat kan, saya tidur, tapi saya mimpi itu, jadi saya bangun lagi, saya ke bawah, saya ngecek, memang ada. Jadi kan pintu tadi ujung-ujungnya tuh itu kan tembok nih, si kris itu nancep di ujung tembok itu. Nancep, ya saya cabut. Ya, sampai sekarang bolongnya masih ada di rumah tuh masih ada. masih ada. Saya cabut, coba saya buka, ternyata bagi dua sisi kris itu, ternyata nggak tahu artinya apa dan namanya apa itu nggak ngerti. Saya kasihin aja dulu ke almarhum paman gitu. Ya, ada salah satu paman saya yang almarhum lah gitu, sempat saya kasih ke beliau. Dan sampai sekarang pun permasalahannya dari kasus itunya mah memang nggak beres lah ya. Sampai sekarang si Dede sendiri sampai Dede sekarang nggak bertanggung jawab, nggak tahu di mana. Iya, dia pun dicari ormas karena kan suka ada backup lah ya. Iya. Jadi si Dede ini bilang mau beli, ibu dulu saya beli aja motornya, nanti saya bayar gitu. Ternyata motornya diambil, duitnya nggak ada gitu, nggak bayar intinya mah gitu. Motor NMAX gitu, motor NMAX dari salah satu ormas gitu. Dan sampai sekarang dicari dia. Jadi motor nggak ada, uangnya pun nggak ada. Ya jelas dicari. Begitu ya. Uang keuntungan diambil. Dan ini ya, saya nih hampir lupa. Dan ternyata si cewek yang katanya mau dinikahin itu nelpon ke saya.
yang udah nikahin sama si Dede. Iya, yang ngomongnya dinikahin kan. Dia tuh nelpon si cewek itu tuh. Ya saya gak akan nyebut nama. Dia mengaku bahwa ternyata dia nggak menikah. Saya cuma disuruh Dede, katanya gitu. Saya percaya karena ada priwet. Terus soal priwet kata saya nanyakan. Terus soal foto priwet. Terus buku nikah. Iya, itu akalan Dede aja gitu. Akalan Dede aja. Dan dia sengaja foto priwet. Ini nyata loh ya. Cuman maaf banyak yang ditutupi jadi karena sensitif gitu. Ini benar nyata. Dan si Dede ini ternyata nyuruh minjem buku nikah. Tapi gak dibuka gitu. Iya. Cuman lambang Garuda aja gitu. Sampul depannya ya doang. gitu sampulnya. Jadi kan saya percaya. Dan di sini saya nambah kebencian gitu ke si Dede ini, walaupun saya nahanan juga nggak bisa sih. Iya. Gimana ya? Tega banget lah. Iya gitu. Dan sampai sekarang teman-teman yang tidak tahu kebenarannya tiba-tiba membenci saya, silahkan gitu. Yang pro ke saya juga sampai sekarang masih ada gitu. Ya silahkan lah, itu mah hukum alam, tanggung sendiri gitu. Jadi apa yang kita tanam ya itu yang mereka petik. Cuman kalau soal si Abah, memang sampai sekarang pun sering datang dia gitu. Karena nggak saya tolak dan tapi nggak saya terima juga gitu. Iya. Ya biarkanlah gitu. Nah, Kang Oki dari tadi kan Kang Oki selalu bilang bahwa di mimpi si Abah suka hadir, kadang suka menjumpai gitu. Iya. Nah, kalau dibahas-bahas seperti ini, dia tahu nggak atau ngerasa nggak? Ada gimana maksudnya? Ada, itu dulu di belakang pintu. Sekarang lagi di belakang pintu. Belakang pintu. Malah hadir. Memang dari jalan pun, di jalan ya pada akhirnya saya tahu lah ciri-cirinya. Oh ini ada si Abah gitu. Situasinya tuh jadi Kang Oki jadi peka gitu. Kalau si Abah itu hadir. Mungkin karena itu ya. Karena ada si Abah ya, sosok jin itu. Jadi saya sensitif terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Tapi tetap saya tidak mau percaya dan tidak mau ketergantungan gitu. Tapi si Abah ini ngikut terus atau suka menjumpai gitu? Selalu. Bahkan sekarang pun saat kita lagi ngobrol pun ada ya? Ada. Cuman di kala tertentu mungkin ya. Apa sih sebenarnya? Kenapa si Abah itu ngikut gitu? Mungkin kalau menurut saya ada kesamaan karakter. Karena di dalam hadis ya, kalau jin udah mencintai manusia itu sundanya mah edan-edanan gitu. Itu benar-benar cinta dia, gak mau lepas, benar-benar gigih ngebet gitu lah ya. Ngebet banget gitu. Dan para jin pun mencintai golongan jinnya sendiri dan mencintai juga golongan manusia gitu. Memang yang saya temukan dari dalilnya seperti itu. Makanya saya ya udah wajar lah gitu. Memang Allah menciptakannya seperti itu gitu. Tapi saya nggak ngusir gitu. Saya nggak menggunakan sengaja gitulah, diminta atau diundang gitu ya. Karena memang sangat terbukti gitu sih ya, si barang-barangnya yang dikasih si Abah ada gitu. Iya. Itu risih nggak perasaan kalau sekarang nih karena selalu diikuti misalkan? Enggak sih, karena kayak tadi orang-orang kan nggak tahu gitu. Kecuali kalau ditanya gitu, kayak tadi Mbak Judi nanya ada nggak, ya saya jawab ada gitu. Selama tidak mengganggu kegiatan saya,
fine aja gitu. Kalau terganggu gimana tuh? Apa reaksinya? Saya usir pasti. Ya kayak misalkan jin-jin gelandangan ya gitu, kayak pocong kunti gitu. Kalau datang ke rumah gitu, kalau saya pulang dari mana, kadang ada gitu ya, suka saya usir gitu. Tapi secara syar'i. Iya. Misalkan ya gampang lah, mau masuk pintu assalamualaikum dulu gitu, mau kunci pintu ta'awud dulu gitu, terus mau tidur sebelum tidur nih tips nih ya, tips nih, tips untuk sobat malam ya, mencekam. kita kalau merasa ini ada yang aneh, kita harus ke air dulu. Kalau malas wudhu, minimal cuci muka gitu, karena tempat mereka tuh di air. Iya. Jadi itu kan jelas ya dalil. Tempat mereka tuh di air, dan itu ternyata benar. Karena saya pernah ngalamin juga gitu. Mr. Popo ngikut, tapi saya biarkan ke rumah. Apa Mr. Popo? Pocong lagi. Oh. Pocong. Pacing ya. Pacing. Ngikut ke rumah, dan saya penasaran ya. Saya biarkan aja sampai dia masuk. Dan kata orang pocong ini, itu bohong gitu. Dia terbang dan saya ke air nih, wudhu. Saya ke atas, dia tetap di air, diam di air dia, di WC gitu. Dan beberapa hari dia nggak ada gitu. Ya jadi pada intinya kalau kita masuk ke rumah, jangan langsung tidur, kita ke air dulu gitu. Lebih baik wudhu lah gitu, buat yang muslim gitu ya. Buat yang non muslim ya cuci kaki lah minimal gitu, cuci wajah gitu, karena tempat mereka ya di sana gitu, di air. Nanti mereka hilang sendiri sebenarnya. Dan memang akhir-akhir ini saya tuh pengen gitu nyoba nutup yang sering saya lihat gitu. Cuman qadarullah tuh setiap yang mau meruqyah selalu nggak sinkron waktunya gitu, dan sampai apa ya, saya cukup terganggu juga. Ini yang mengganggu tuh yang gelandang-gelandang ini Pak Yudi. Itu yang kalau sudahnya meriwuh lah gitu. Iya. Mr. Popo, kun gitu, nanti itu tuh yang suka pada riwuh mah gitu. Si Abah nggak turun tangan? Enggak sih, mungkin kode etik mungkin ya. Kecuali yang membahayakan mungkin ya. Iya. Dia ya kayak kiriman itu kan nggak. Itu beneran dia ngasih tahu gitu. Kalau kiriman memang mungkin pasti tujuannya membahayakan ya. Iya gitu, karena membahayakan nyawa saya mungkin ya. Iya. Dan sampai tadi pun ya tadi pas kan saya tadi kesini, saya kan tadi langsung ke air. Iya. Itu pas dia itu ada yang ketawa, itu real. Ada yang ketawa. Makanya tadi saya nanyain ke salah satu kru, tadi ketawa nggak? Enggak katanya. Oh ya berarti saya tahu lah gitu. Berarti sesuatu. Tapi saya biasa aja lah gitu. Nggak terlalu, jangan mengagung-agungkan mereka. Takut kepada mereka itu termasuk mengagungkan gitu. Karena kan kita harusnya takut sama Allah gitu. Iya, hanya betul. sama Allah gitu. Ya bentengi diri aja gitu. Jadi dari pengalaman Kang Oki nih, dari yang tadi di awal sampai
di penghujung ini, kira-kira ada pesan apa nih yang mau disampaikan ke Sobat Malam Mencekam? Sudah tentu pesannya tauhid ya, akidah, jaga akidah. Yang penting 3 hal lah gitu ya, fondasi mah ilmu iman dulu ya, iman, ilmu, amal gitu. Ya pokoknya mah kita gali ilmu, mau tentang jin cari aja gitu, ilmu tentang jin tapi secara dalilnya yang tepat gitu, yang memang ada dalilnya gitu, supaya nggak takut tuh kita harus mengenal Iya. jin ini apa sih gitu. Ada istilah siapa tak kenal maka tak sayang gitu. ya. Kenapa saya nggak takut? Saya emang mengenal mereka gitu, dari Al-Quran, dari hadis. Iya. Makanya Dan memang ada mereka memang tuh ya, ada memang gitu. Saya tidak diciptakan. memungkiri itu mah gitu ya. Dan memang rasa cinta mereka tuh dahsyat gitu ke manusia tuh. Kalau sekalinya cinta, edun lah gitu. Dan sekalinya benci, edan juga dia gitu. Iya. Makanya ya selalulah kita bentengi diri dengan ayat-ayat Allah gitu. Iya. Itu bekerja kok, beneran. Iya. Dengan bismillah aja yang bekerja. Iya. Insya Allah. Oke, Kang Oki, terima kasih atas kisahnya yang banyak sekali pembelajaran yang kita bisa ambil nih. Amin. Bang, ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Sobat Malam Mencekam juga Anda bisa mengambil hikmah daripada cerita yang disampaikan oleh Kang Oki. Kayaknya kita harus pamit nih Kang Oki ya. Boleh. Ya. Oke, saya Yudi dan Kang Oki juga tim Malam Mencekam, kami pamit. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.